Sholat itu hukumnya sholat di rumah ibadah. Agama lain hukumnya cuma dua. Ulama cuma dua pendapatnya. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Nggak ada yang membolehkan. Boleh kecuali dalam keadaan darurat. Anda ada di luar negeri, semuanya orang kafir, kagak ada masjid, udah masuk waktu sholat, yang ada tempat bersih cuma gereja, boleh sholat di situ. Itu karena darurat, karena hajat. Al hajatu tanzilu manzilatad darurah. Seperti film Pak Habibie dulu waktu di Jerman. Di Jerman zaman dulu tahun 60-an ya belum ada masjid, bos. Zaman sekarang udah banyak masjid, zaman dulu belum ada. Di tempat beliau belajar, maka boleh sholat di gereja, ada hajat, ada darurat. Tapi kalau nggak ada, carilah masjid yang terdekat, musola terdekat dari situ. Ente mau buka puasa bersama di situ, urusan lu dah. Tapi kalau sholat jangan di situ. Cari tempat ada masjid, ada musola terdekat. Itu jauh lebih baik daripada kita sholat di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu toleransi, bos. Toleransi itu membiarkan kita berbeda. Kristen beda dengan Islam, memang beda, jangan disama-samain. Islam beda dengan Yahudi, ya memang beda, jangan disatu-satuin. Islam beda dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Konghucu, ya memang begitu beda, jangan disama-samakan. Kalau menyamakan semua agama itu kesesatan namanya. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim menghadapi kaum yang membangkang, mereka ingin semua agama menyembah semua Tuhan walaupun berada di luar agama mereka. Itu direkam di dalam surat Al-Ankabut ayat 25. Untuk apa? Katanya untuk mawaddata bainikum, untuk menciptakan keharmonisan, menciptakan kerukunan umat beragama. Maka kita disuruh untuk menyembah dan mengakui semua agama. Inilah kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Waktu saat ini menunjukkan pukul 19.36. Saya mulai tadi dan harus selesai 20 menit ke depan, artinya jam 7.56. Sepakat? Nanti tolong diingetin biar enggak offset. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat tarawih Qiyamul Lail Masjid Raya Islamic Center yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas nikmat turunnya Al-Quran, atas nikmat hidayah, taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat kita dapat sehat walafiat menjalankan ibadah Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini. Semoga seluruh amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita senantiasa bersalawat dan salam
untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Judul taklim kita, tausiah kita pada malam hari ini adalah pesan-pesan tauhid dalam nuzulul Quran. Peringatan nuzulul Quran sudah kemarin dilaksanakan. Hanya saya ingin menambahkan pesan-pesan tauhid dalam Al-Quran. Apa risalah, apa ghayah, tujuan, apa target dari turunnya Al-Quran ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya seluruh kitab-kitab samawi. Dalam hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi SAW menyampaikan sebagaimana diriwayatkan oleh Wathilah ibn al-Asqa, bahwasanya kata Nabi SAW, unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madaina min Ramadan. Kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa itu turunnya malam atau hari ke-6 bulan Ramadan. Wa unzilal injilu li thalatha asyara madat min Ramadan. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu turun pada hari ke-13 bulan Ramadan. 1, 6, 13. Udah 3 kitab. Wa unzilaz Zabur li thamani asyrata khalat min Ramadan. Kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud itu diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Nah, pertanyaannya, Quran kapan ya Rasulullah? Wa unzilal Qur'anu li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Quran Allah turunkan pertama kali yaitu pada tanggal 24 setelah lewat bulan Ramadan, yaitu 24 Ramadan. Jadi kesimpulan hadis ini, seluruh kitab-kitab samawi yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul semuanya turunnya di bulan Ramadan. Maka Allah perintahkan kita, wajib kita berpuasa di bulan Ramadan ini untuk apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, untuk kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an. Kita puasa di bulan Ramadan wajib sebulan penuh, itu adalah dalam rangka mensyukuri, dalam rangka merayakan, dalam rangka memperingati turunnya Al-Qur'an. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ini satu. Lalu apa pesan-pesan tauhid yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengumumkan, dengan turunnya, dengan nuzulnya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini? Satu, menegaskan ketauhidan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam zatnya, dalam asma'nya, nama-namanya, dan juga dalam sifat-sifatnya. Zat Allah tidak terbagi, tidak berbilang. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad.
Nama Allah juga tidak bisa diberikan, tidak bisa disematkan kepada makhluk, apalagi sifat-sifat Allah. Kita ini cuma dapat pancaran nama. Kalau nama mau dikasih nama Asmaul Husna, walillahil asmaul husna. Kalau bapak ibu punya anak mau dikasih ada nama Allahnya, itu nggak boleh dikasih nama Ar-Rauf, nggak boleh dikasih nama Ar-Rahman, nggak boleh dikasih nama Ar-Rahim, tapi kudu ada Abdulnya. Apa Abdul? Hamba, artinya hamba Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Manan, Abdul Karim. Betul? Nggak boleh pakai nama khusus yang itu adalah nama milik Allah. Demikian pula sifat Allah, tidak ada yang memiliki sifat Allah di antara makhluk Allah kecuali itu hanya eksklusif, sifat itu ada pada diri Allah Subhanahu. Makanya ingat pesan tauhid yang pertama di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 18 lanjut 19, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Allah telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk kita agungkan, tidak ada Tuhan yang berserikat dalam nama, dalam zat dan dalam sifatnya kecuali Dia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa hu. Allah yang bersaksi. Bersama siapa? Para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Maka kita juga mengikuti persaksiannya Allah, persaksiannya malaikat, dan persaksiannya orang-orang berilmu. Maka kita setiap muslim wajib hukumnya bersyahadat. Tanda orang itu disebut muslim, dia harus memenuhi rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, kalau doa sebelum buka puasa biasanya, atau setelah tarawih, atau setelah witir, ada juga doa yang dimasukkan unsur syahadat dan istighfar. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Baca enggak? Woi. Woi. Assalamualaikum. Ngantuk udah pada? Baca sebelum kita buka puasa. Bersyahadat kepada Allah, kita perbaharui syahadat. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Khawatir, kita takut, kita puasa tapi kita berbuat dosa dan maksiat. Ada nggak kira-kira yang begitu? Banyak. Puasa masih ngomongin orang, puasa masih gosip, puasa sholatnya telat, ya, woi, puasa masih nyolong sendal, puasa masih nyakitin orang. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Minta kepada Allah surganya dan kita mohon perlindungan dari Allah apa? Dari siksa api neraka, insya Allah. Ini pesan yang pertama.
Lalu dilanjutkan oleh Allah, inna dina indallahil Islam, agama satu-satunya yang benar dan diridhai oleh Allah itu hanya Islam. Nggak boleh ada orang Islam tapi tidak yakin dengan kebenaran agama Islam itu satu-satunya agama yang diridhai Allah. Nggak boleh ada orang Islam tapi membenarkan keyakinan agama di luar Islam. Orang Islam harus yakin, harus fanatik dengan kebenaran agamanya satu-satunya yang benar di sisi Allah. Kalau ada orang yang membenarkan agama selain Islam atau di luar Islam, kata para ulama termasuk Buya Hamka, berarti dia telah murtad dari agamanya. Kalau ada orang yang ngomong, orang Islam jangan sok paling benar, jangan merasa paling benar, semua agama benar, jangan fanatik kepada agamanya. Nah ini kira-kira orang ini apa? Soleh apa salah? Salah. Orang Islam harus yakin dengan kebenaran agamanya. Inna dina indallahil Islam. Lalu syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah itu tidak ada duanya di dalam zatnya, tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah itu tidak ada duanya di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sifat Allah, nama Allah tidak dia berikan kepada satu makhluk pun, hatta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta itu Nabi Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit lepra, sakit kusta. Itu bukan karena Nabi Isa punya sifat As-Syifa atau nama As-Syafi yang dimiliki oleh Allah, tapi Allah memberikan izin kepada Nabi Isa untuk menyembuhkan orang sakit lepra dan kusta. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang udah mati, bukan yang sekarat, yang udah mati, udah kaku, yang udah kaku, udah mati. Nabi Isa bisa hidupkan itu bukan karena Nabi Isa punya di dalam dirinya, di dalam zatnya sifat Allah Al-Hayah dan Al-Ihya yang hidup dan menghidupkan, tetapi karena Allah pada kesempatan itu dia memberikan izin. Dengan izinnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Paham? Woi, paham apa belum? Jadi nggak ada Nabi Isa itu punya zat yang sama dengan Allah, punya sifat di dalam dirinya, sifat kehidupan dan menghidupkan dari Allah. Nggak ada, karena Al-Quran mengatakan uhyil mauta biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah wa akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Semua terjadi karena izinnya Allah, bukan karena ada zat Allah di dalam diri Nabi Isa, bukan karena ada sifat Allah di dalam diri Nabi Isa. Maka kalau ada orang mengatakan itu, kalau orang Kristen nyembah Nabi Isa karena melihat di situ di dalam diri Nabi Isa ada sifat Allah, dia bakal selamat. Ini kira-kira omongan betul apa salah? Salah, Pak. Orang Nasrani baru selamat imannya, akidahnya kalau dia bersyahadat, kalau dia hidup setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka dia kalau mau selamat di dunia dan di akhirat, dia mesti bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad. Nabi SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang nyawa Muhammad ada di genggamannya, tidaklah mendengar satu orang dari umatku, umat dakwah, baik itu orang Nasrani atau Yahudi,
dia tidak dia mendengar aku ini datang membawa risalah, tapi dia kemudian tidak mau beriman kepada risalah yang aku bawa, maka dia termasuk golongan ahli neraka. Nggak ada nabi mengatakan orang Kristen masuk surga selamat gara-gara ngeliat Nabi Isa di dalam dirinya ada sifat Allah. Apakah itu sebelum bi'tsahnya Nabi atau setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Karena Allah tidak mau berbagi sifat, Allah tidak bisa berbagi namanya dengan makhluknya, karena itu semua adalah atribut, adalah sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Maka tidak ada yang selamat kalau ada orang menyembah Nabi, menyembah Rasul, menyembah gunung, menyembah batu, menyembah apa saja, sujud dia kepada makhluk itu, lalu dia mengatakan dengan entengnya, saya lihat batu itu adalah perwujudan dari kebesaran Allah, makanya saya sembah, saya sujud sama dia. Itu nggak benar, nggak diterima. Itu bukan alasan. Saya sembah gunung, saya sembah Nabi Muhammad, saya sembah Nabi Isa, karena di dalam diri mereka itu ada sifat Allah. Benar apa benar? Benar apa salah? Ya salah, bos. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus pegang ini prinsip yang pertama, pesan-pesan tauhid yang Allah turunkan ketika Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, waktunya udah mau habis lagi. Apa pesan tauhid yang kedua? Kalau ingin memperbaiki negeri, ayo kita sebarkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Jakarta akan baik, ibu kota negara akan baik, walaupun nanti mau pindah ibu kotanya, Jakartanya mah nggak pindah. Kalau Jakarta mau baik, Indonesia mau baik, maka kita harus menebarkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, dan kita harus punya pemimpin yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Apa firman Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan turun dari langit, keluar dari bumi, makmur, gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kertora harjo, kata istilahnya orang Jawa. Kalau kita ingin bahagia sejahtera, maka kita harus jadikan penduduk negeri ini adalah orang-orang yang ahlut takwa, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dukung, ya. Saya kemarin dapat pesan, dapat video dari Pak Gubernur tanggal 20 Maret, besok apa besok ya, hari Rebo, ada jam 10 pagi ada gerakan dari Basnas Basis DKI Jakarta, yaitu gerakan Jakarta Cinta Quran. Jam 10 pagi semuanya ayo kita baca di rumah masing-masing, di kendaraan masing-masing, di kantor masing-masing, di warung masing-masing. Kita baca surat Al-Fatihah dan surat Ar-Rahman. Baca, bukan ngapal, baca. Lu timbang baca doang susah amat. Ya, baca, bukan disuruh ngapal, baca. Supaya apa? Allah turunkan rahmat ini kepada Jakarta, kepada warga, kepada umat Islam di Jakarta, dan kepada seluruh penduduk negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, apa pesan-pesan tauhid dari Al-Quran agar kita ini menjadi hamba Allah, menjadi negeri yang berkemajuan, negeri yang berakhlak, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mengajarkan hubungan kita umat Islam, meskipun kita ini yakin dengan seyakin-yakinnya, merasa paling benar, Islam ini paling benar, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersikap toleransi kepada orang-orang di luar Islam. Baca surat Al-Mumtahinah ayat 8, 9, 10.
La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak larang kamu, bahkan Allah perintahkan kamu umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim, untuk berbuat adil kepada non-muslim. Tapi syaratnya mereka tidak memerangi kalian dan mereka tidak mengusir kalian dari tanah air kalian. Alhamdulillah. Maka berlaku prinsip lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu. Kita nggak boleh campur aduk akidah, kita nggak boleh campur aduk ibadah, kita nggak boleh rusak syariat kita. Masjid masih banyak yang kosong. Woi, ngapain ada yang sholat tarawih di gereja, bos? Woi, assalamualaikum. Emang masjid kekurangan masjid di Indonesia? Ini masih kosong, no, belakang kosong, segede gaban, kosong. Nggak perlu sholat tarawih di gereja. Sholat itu hukumnya sholat di rumah ibadah agama lain, hukumnya cuma dua. Ulama cuma dua pendapatnya, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, nggak ada yang membolehkan. Boleh kecuali dalam keadaan darurat. Anda ada di luar negeri, semuanya orang kafir, kagak ada masjid, udah masuk waktu sholat, yang ada tempat bersih cuma gereja, boleh sholat di situ. Itu karena darurat, karena hajat. Al hajatu tanzilu manzilatad darurah. Seperti film Pak Habibie dulu waktu di Jerman. Di Jerman zaman dulu tahun 60-an ya belum ada masjid, bos. Zaman sekarang udah banyak masjid, zaman dulu belum ada. Di tempat beliau belajar, maka boleh sholat di gereja, ada hajat, ada darurat. Tapi kalau nggak ada, carilah masjid yang terdekat, musola terdekat dari situ. Ente mau buka puasa bersama di situ, urusan lu dah. Tapi kalau sholat jangan di situ. Cari tempat ada masjid, ada musola terdekat. Itu jauh lebih baik daripada kita sholat di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu toleransi, bos. Toleransi itu membiarkan kita berbeda. Kristen beda dengan Islam, memang beda, jangan disama-samain. Islam beda dengan Yahudi, ya memang beda, jangan disatu-satuin. Islam beda dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Konghucu, ya memang begitu, beda, jangan disama-samakan. Kalau menyamakan semua agama itu kesesatan namanya. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim menghadapi kaum yang membangkang, mereka ingin semua agama menyembah semua Tuhan walaupun berada di luar agama mereka. Itu direkam di dalam surat Al-Ankabut ayat 25. Untuk apa? Katanya untuk mawaddata bainikum, untuk menciptakan keharmonisan, menciptakan kerukunan umat beragama. Maka kita disuruh untuk menyembah dan mengakui semua agama. Inilah kesesatan. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran. Kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, kita berpegang teguh kepada fatwa-fatwa para ulama yang mu'tabar, yaitu dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah kedukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.